Namaku Lila. Usia 28 tahun, sudah 5 tahun aku menikah dengan Budi. Pernikahan kami? Jangan dibayangin seperti foto pernikahan yang manis digantung di ruang tamu. Lebih kayak jalan desa di Jawa Tengah yang berkelok, tiba-tiba lenyap di balik semak dan batu kali. Kami tinggal di sebuah kampung kecil bernama Kebon Sari, di pinggiran kota Solo. Budi kerja shift malam sebagai satpam di gudang logistik dekat Salatiga. Aku sendiri bekerja sebagai administrasi di salon kecantikan kecil yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Di sana, semua orang tahu siapa yang potong rambut siapa, tapi pura-pura nggak tahu. Kayak sinetron gitu deh. Suatu minggu sore, aku lihat debu putih tipis seperti bedak di kaki lemari jati tua kami di ruang tamu. Kupikir cuma kotoran biasa, tapi pas aku amati lebih seksama, ada lubang-lubang kecil di kayu lemari itu. Rayap. Aku langsung semprot obat anti rayap. Bau kimianya bikin tenggorokanku perih. Aku pakai masker, tapi pagi-pagi di bawah meja dapur sudah ada jejak-jejak baru. Lalu datanglah petugas dari Dinas Pengendalian Hama di Salatiga, bawa koper hitam lengkap dan alat semprot gas. Kamar ini harus kosong selama 7 hari, kata mereka tegas. Aku coba hitung di kepala berapa biaya kami menginap selama seminggu di rumah tamu di Ungaran. Waduh, bisa buat DP motor baru, pikirku. Rumah orang tua di Purwodadi jauh. Ke teman-teman juga nggak enak karena rumah mereka kecil. Biar kita nginap di Hotel Pakde saja, usul Budi. Di sana ada kamar kosong. Aku membeku. Pakde Joko itu tinggi, kurus, dengan mata tajam seperti mata air pegunungan. Kami jarang bertemu, dan tiap ketemu aku merasa seperti sedang ujian, tapi nggak tahu soalnya apa. Rumahnya di sebuah gang kecil yang sunyi di daerah Sidomukti, Semarang. Rumah itu terawat rapi, halaman kecil penuh bunga melati dan kemuning, seolah barang-barang di sana menyimpan rahasia yang tak mau diceritakan. Pada menyambut kami di pintu dengan kemeja katun krem dan lengan digulung, wajahnya seperti foto lama yang agak pudar. Silakan masuk, katanya singkat. Rumah ini luas, asal tidak dipenuhi suara bising. Kamar kami kecil, pintu berat, lantainya berderit. Budi langsung tidur pulas sebelum berangkat kerja shift malam. Aku duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan suara baru di rumah itu. Anjing menggonggong jauh, jangkrik bernyanyi, dan napas rumah yang pelan. Untuk menenangkan diri, aku menggenggam rantai tipis di pergelangan kakiku, kebiasaan kecilku yang membuatku merasa berani, walau aku tahu tak ada yang memperhatikannya, atau setidaknya aku pikir begitu. Malam itu Budi pergi kerja. Aku coba membaca, tapi huruf-hurufnya seperti meleleh di mataku. Lalu terdengar 3 ketukan pelan. Lila, aku masak sayur asem. Kalau mau, datang ya. Suara Pak De Joko lembut, hampir sopan. Di dapur, di meja, sudah tersedia panci enamel besar, roti dengan kerak tebal dan mangkuk kecil garam. Aku duduk berhadapan dengannya. Kami makan dalam diam. Begitu sendok pertama menyentuh mulutku, aku merasakan tatapannya yang menyelinap, menahan di bawah alis terlalu lama, seperti tukang kayu yang mengukur papan dengan pandangan. Di tangan gosongnya, urat-urat menonjol. Seharusnya aku tak boleh melihatnya, tapi aku melihat. Kamu nggak betah ya, katanya. Tempat baru aku akan terbiasa, jawabku, tanpa yakin. Di sini nggak ada yang menggigit kok, senyum tipisnya. Aku pulang tapi tak bisa tidur. Tatapan itu masih membekas di kepalaku. Dingin, mengamati, tapi entah kenapa menghangatkan kulitku seperti sinar matahari tersembunyi. Pagi-pagi aku bangun. Pakai daster tipis katun warna krem, rambutku kukuncir dengan pita satin warna peach, dan aku masuk ke dapur membuat kopi tubruk. Pada sudah membaca koran lokal Solo. Matanya melirikku sebentar lalu kembali ke halaman koran. Aku merah padam. Aku biarkan kopi mendidih. Saat busa masih bergelembung, kurasakan tatapan di punggungku. Saat aku menoleh, dia sedang menuang teh, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Supaya tidak diam saja, aku bantu bersihkan lantai. Aku pakai kaos ketat dan celana pendek linen favoritku, plus sandal rumah dengan pita kecil, kecil dan manis, seperti pelipur lara untuk gadis yang suka hal-hal indah. Ketika aku mengepel, Pak De keluar dari ruang kerjanya yang kecil berbau getah pohon jati. Tatapannya sesaat tertuju pada pergelangan kakiku, di mana rantai itu berkilau, lalu menyusur ke lutut. Hatiku nyeri.
Aku berdiri perlahan, tak ingin terjatuh, dan bertatapan matanya. Rahang Pak De mengeras, lalu dia lewat tanpa sepatah kata. Aku tetap berdiri dengan jari-jari mati rasa menggenggam kain pel, air di kakiku tampak seperti danau tipis yang licin. Malam itu Budi pulang, makan cepat, lalu tidur. Aku duduk di ruang tamu, TV menyala pelan, jam dinding tua berdetak seperti pengakuan kecil. Pak De masuk diam-diam dan duduk di ujung sofa yang berseberangan denganku. Di antara kami ada 2 telapak tangan jarak. Cukup jauh untuk tidak dekat, tapi tidak cukup jauh untuk jauh. "Kamu rindu Solo?" tanyanya. "Sedikit," bisikku. "Bagus kamu di sini," suaranya melunak. Jantungku berdegup kencang. Aku seorang istri, tapi di hadapannya aku merasa hidup terlarang. Aku matikan TV dan masuk kamar, rasanya seperti menutup buku di halaman yang salah. Malam itu aku bermimpi tentang tangan, hangat, kuat, memelukku lewat selendang tipis, bisikan nyaris di telinga. Aku terbangun dengan tenggorokan kering, jam menunjukkan pukul 2.40 pagi, bulan menyelinap lewat tirai. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di koridor. Papan lantai berdecit pelan, hati-hati, bayangan berhenti di depan pintu kami dan tinggal di sana, diam, lalu langkah kaki menjauh. Aku menempel ke Budi. Dia tidur seperti batu, tapi aku tahu, itu Pak De yang ada di situ. Pagi-pagi aku bilang pada diri sendiri, mungkin aku terlalu berlebihan. Rumah tua, lantai kayu. Tapi bayangan di pintu itu tak mau pergi dari pikiranku. Untuk mengalihkan pikiran, aku tawarkan untuk membereskan lemari bawah tangga. Pak De menyerahkan kunci berkarat. "Hati-hati, anak tangganya kering dan berbahaya," katanya sambil tersenyum miring. Bau apel dan lavender semerbak dari dalam. Di antara kardus aku menemukan kotak ukiran gelap. Kubuka tutupnya. Di dalamnya ada gelang perak tua dengan ukiran bunga mawar kecil dan batu hijau, serta sapu tangan hitam pria dengan inisial bordir. Aku menggigit bibir bawah dan mengembalikan semuanya seperti semula. Aku bukan tipe orang yang membuka altar orang lain. "Bagaimana?" terdengar suara di belakangku. Aku tak sadar dia sudah datang. "Ini museum barang sunyi," jawabku. Dia mengangguk, tatapannya tenggelam ke dalam, seperti orang yang sedang mengenang. Dia menyerahkan gelang itu padaku. "Istri saya yang punya ini," katanya pelan. "Cocok untukmu." "Tidak boleh," bisikku. "Tidak ada yang tidak boleh. Tapi kadang sesuatu memang waktunya," katanya. Dia mengenakannya di pergelangan kakiku, dingin, berat, seperti janji. Aku tidak menahan. Kembali aku letakkan di rak, tapi kulitku masih ingat sentuhannya. Siang itu, panas menggantung rendah di halaman rumah Pak De. Aku mengenakan gaun rumahan warna biru muda, tipis dengan tali kecil di bahu, dan sepatu sandal rajut yang lembut. Kupandangi jendela yang terbuka, angin membawa harum melati dan daun kemuning yang segar. Saat aku mengangkat keranjang cucian, pintu gerbang berderit terbuka. Pak De masuk, menggulung lengan kemeja katunnya yang sudah mulai kusam. "Panas sekali hari ini," katanya sambil tersenyum miring, seperti orang yang baru ketemu mantan, tapi masih punya rasa. Aku membalas dengan senyum tipis sambil mengelus gaunku yang mulai menempel karena udara lembab. Bau tubuhnya bukan parfum mahal, tapi wangi sabun mandi dan kayu jati yang hangat. Matanya menyapu pelan dari bahuku ke tulang selangka yang terlihat jelas di balik tali gaunku yang tipis. Aku mencengkeram jemariku di telapak tangan, tapi tidak mundur. "Liana, anggur di halaman butuh dipangkas," katanya, seolah-olah itu alasan dia datang. "Ada beberapa ranting yang sudah kering," lanjutnya, mencoba membenarkan kehadirannya. Aku membalas, tapi setiap ranting menyimpan cerita. Kata-kataku seolah membuat ruang itu menjadi lebih berat. Dia diam, menatap bibirku sejenak, seolah memutuskan apakah akan mengubah arah pembicaraan, lalu memilih untuk tetap diam. Malam harinya, Budi pulang cepat, makan seadanya, lalu langsung merebahkan badan di sofa. Aku sibuk mengatur papan catur di meja ruang tamu, berharap bisa mengusir gelisah yang merayap. Tapi Pak De datang dan duduk diam di seberangku. Jarak kami 2 telapak tangan, cukup dekat untuk merasakan keberadaan satu sama lain, tapi cukup jauh untuk menjaga jarak. Kami mulai bermain catur, tukar bidak seperti tukar kata tanpa suara. Setiap gerakan Pak De penuh tekad, seperti pria yang menyembunyikan sesuatu, sedangkan aku berusaha mengalihkan pikiran.
Ada titik cahaya kecil yang terperangkap di matanya, seperti rahasia yang ingin dia bagi tapi takut. Seharusnya kita tidak melakukan ini, bisikku tanpa menatapnya. Aku juga berpikir begitu, jawabnya singkat. Saat dia bangun mengambil air, tangannya menyentuh pergelangan kakiku yang terbalut gelang perak. Sentuhan itu begitu ringan, seperti memetik senar gitar yang tak terlihat. Kulitku berdetak, dan aku menarik napas dalam. Sebelum pulang, aku membuka ponsel Budi dengan alasan mengatur alarm, tapi ternyata ada notifikasi pesan dari Miro. Kangen kamu, kapan kita ketemu lagi? Aku menutup layar cepat, seperti orang yang sengaja menyembunyikan tangan dari api panas. Pak De melihatku, tapi tidak bertanya. Dia hanya menaruh gelas teh di dekatku, sebuah gerakan kecil tapi terasa berat seperti batu. Malam itu, langkah kaki kembali terdengar di koridor, bayangan muncul di depan pintu. Aku berdiri diam, jantung berdegup seperti jenderang perang. Bayangan itu diam sejenak, lalu pergi. Aku tidak membuka pintu. Di balik gelap, gelang mawar di rak berkilauan seperti cakar bulan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak memikirkan bayangan itu. Mengenakan kemeja putih linen dan rok selutut, dengan gelang pemberian Pak De di pergelangan kaki, aku mengatur kursi di teras dan membersihkan tomat untuk salad. Pak De lewat, mengambil irisan mentimun dan menggigitnya santai. Matanya tenang, tapi ada api kecil yang disembunyikan di balik tulang bahunya yang lebar. Besok aku akan ke tempat kayu keras, katanya. Kalau bosan, ikutlah. Dahulu pagi memang dingin, jawabku, suara bergetar sedikit karena terlalu cepat. Malam itu, langit turun seperti kain madu di atas tungku dapur. Angin membawa aroma rumput kering, dan gaunku yang basah di tali jemuran mengering perlahan. Aku menyimpannya, membiarkan kain itu menyentuh pergelangan kakiku dengan lembut. Di ruang tamu, Pak De meninggalkan sapu tangan hitam dengan inisial yang sama seperti yang ada di sapu tangan tua di kotak kayu. Dia tidak mengambilnya kembali. Aku tidak menyentuhnya, hanya menatapnya lama, seperti rahasia asing yang tiba-tiba dipercayakan padaku. Menjelang tengah malam, rumah menjadi sunyi. Dari kejauhan terdengar suara kereta api yang melintas, jauh tapi nyata, seperti bisikan pegunungan. Ponsel Budi bergetar di meja, pesan muncul, besok aku nggak bisa. Dari Miro. Sebuah kunci terbuka dalam diriku, bukan kunci rantai, tapi gembok yang berputar pelan. Aku keluar ke beranda dengan selendang tipis di bahu. Pak De duduk di bangku kayu, memegang buku yang tak dibacanya. Kamu nggak tidur? Tanyaku. Beberapa malam memang tak ingin dimatikan, jawabnya. Kami duduk berjarak 3 langkah, cukup untuk bernapas. Angin mengusir sehelai rambutku, dan dia dengan lembut menyelipkannya ke belakang telinga. Sentuhan itu singkat, tapi meninggalkan jejak hangat. Aku tidak mundur. Aku tahu pagi akan datang dengan pertanyaan yang belum siap kujawab. Tapi malam itu hanya ada rantai di pergelangan kaki yang berdenting lembut saat aku bangun, dan tatapan yang berjanji tanpa kata. Di ranjang, Budi bernapas tenang, tapi bajunya berbau parfum asing dan udara malam. Aku letakkan ponselnya jauh agar tidak menyala seperti tukang gosip. Aku pejamkan mata, tapi tidak tidur. Di lemari, gelang mawar berkilau samar, tetap di sana seperti jawaban untuk pertanyaan yang belum terucap. Pagi itu, udara di kebun sari terasa sejuk meskipun matahari sudah mulai menyorot tajam. Aku memilih mengenakan gaun linen hijau tua yang jatuh lembut di tubuhku, dipadu dengan sabuk kulit tipis yang mengikat pinggang. Sepatu sandal kulit coklat yang sederhana melengkapi penampilanku, sementara anting kayu yang diberikan ibuku melambai-lambai pelan saat aku melangkah keluar rumah. Gelang perak di pergelangan kakiku berkilau samar, seperti mengingatkanku pada malam penuh bisikan itu. Pak De sudah menyiapkan kopi di dapur, aroma kopi tubruk menyebar hangat di udara, lengan bajunya digulung sampai siku, rambutnya yang sedikit kusut menambah kesan kasar tapi memesona. Siap ke tempat kayu keras? Tanyanya, suaranya berat tapi hangat. Aku mengangguk, lalu mengambil selendang tipis berwarna krem yang biasa kupakai saat pagi dingin. Aku bawa syal ini, nanti kalau angin kencang bisa dipakai, kataku sambil tersenyum. Kami berangkat dengan mobil Opel tua Pak De, yang mesinnya berdengung pelan seperti kucing tua yang malas. Jalanan berkelok melewati persawahan dan kebun jati, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan.
Suara gemericik sungai kecil mengiringi perjalanan kami. Di dalam mobil, suasana hening tapi penuh arti. Pak De mengatur radio ke stasiun lagu Jawa yang mengalun lembut. Tangannya sesekali menyentuh setir, dan tanpa sadar ujung jarinya menyentuh paha kiriku yang tertutup kain gaun. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tenang saja, aku nggak akan nyakar kok, bisikku dalam hati sambil menahan senyum. Sesampainya di tempat kayu keras, aroma getah dan tanah basah menyambut kami. Pak De mengambil papan kayu jati yang sudah dipotong dengan ukiran halus. "Ini bakal jadi bingkai foto yang bagus," katanya sambil menatap mataku, seolah mengatakan lebih dari sekadar tentang kayu. Aku menyentuh papan itu, merasakan tekstur halus dan bau khas kayu yang hangat. Gelang di kakiku berdenting lembut, seperti memberi semangat. Saat kami bekerja, tangan kami beberapa kali bersentuhan. Setiap kali itu, aku merasakan getaran aneh yang membuat pipiku memerah. Aku mengalihkan pandangan ke langit biru, mencoba menahan rasa yang mulai tumbuh. Di perjalanan pulang, hujan gerimis turun pelan. Pak De membuka payung kecil dan menarikku ke bawahnya. Gaunku basah dan menempel di kulit dingin dan lembut. Aku tertawa kecil, "Kalau begini kamu harus traktir aku es teh manis." Dia tersenyum, "Deal, tapi jangan bilang Budi ya." Kami sampai di rumah ketika hujan sudah reda. Pak De menyerahkan sapu tangan hitam dengan inisial yang sama seperti yang pernah aku lihat di kotak kayu. "Bawa saja, siapa tahu berguna," katanya singkat. Aku menggenggam sapu tangan itu erat, rasa aneh menghangat di dada. Malamnya Budi kembali dari kerja dengan bau kopi dan asap rokok melekat di bajunya. Aku menyambutnya dengan senyum kosong. Pesan dari Miro masih terngiang di pikiranku, tapi aku memilih untuk diam. Pak De datang lagi, duduk di sofa dengan tenang. Kami bermain catur, bidak demi bidak bergeser seolah bicara tanpa kata. Kadang aku iri pada bidak. Mereka tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, ujarku pelan. Pak De tertawa kecil. Tapi bidak juga yang paling sering disingkirkan. Aku menatap matanya, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Miro. "Nanti malam aku ke Solo, kita ketemu?" Jantungku berdetak cepat. Aku sembunyikan ponsel itu, tapi Pak De sudah melihatnya. Dia hanya meringis. "Kamu tahu kan, ini bukan baik-baik saja." Aku mengangguk pelan, suara tak keluar. Saat malam semakin larut, suara langkah kaki kembali terdengar di koridor. Bayangan berdiri di depan pintu kamar kami, diam sejenak, lalu menghilang. Aku berdiri di depan pintu, tangan menggenggam gagang pintu, napas pendek. Gelang mawar di rak berkilauan seperti bulan sabit. Aku tahu, hidupku mulai memasuki babak baru yang penuh misteri dan keputusan sulit. Matahari sore mulai merunduk di balik pepohonan, menyisakan cahaya keemasan yang menari-nari di dinding rumah kayu Pak De. Aku mengenakan blus putih lengan panjang yang sedikit tembus pandang, dipadukan dengan rok hitam selutut dan sepatu flat berwarna coklat muda. Gelang perak di pergelangan kakiku berkilau, seolah menjadi saksi bisu dari segala rahasia yang mulai menggelayuti hari-hariku. Pak De sedang duduk di teras, memegang secangkir kopi hitam pekat. Rambutnya yang mulai memutih di sisi-sisi kepala menambah kesan pria bijaksana, tapi matanya masih menyimpan kilau tajam penuh misteri. "Lila, kamu sudah makan?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk sambil duduk di sampingnya, merasakan udara hangat yang mulai dingin perlahan. "Sudah Pak De, tapi rasanya belum lengkap kalau tidak ada kopi." Dia tertawa pelan. Kopi itu seperti hidup, pahit tapi membuat ketagihan. Kami berbincang pelan, suara jangkrik dan angin sore menjadi latar yang menenangkan. Namun hatiku tetap tak tenang. Pikiran tentang Budi, Miro, dan bayangan di malam hari terus menghantui. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki dari dalam rumah membuat aku menoleh. Budi masuk, wajahnya terlihat lelah dan sedikit berbeda dari biasanya. Ada aroma parfum asing yang samar tercium dari bajunya, membuat dadaku sesak. Aku mencoba tersenyum, tapi suaraku serak saat mengatakan, "Budi, kamu pulang lebih awal." Dia hanya mengangguk, lalu duduk tanpa banyak bicara. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi aku memilih diam. Pak De bangkit dan berjalan ke dapur, meninggalkan kami berdua. Suasana menjadi hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku membuka ponsel, melihat pesan baru dari Miro.
Besok malam aku datang lagi, jangan bilang siapa-siapa. Jantungku berdetak kencang, dan aku menatap layar seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Malam itu, saat Budi tertidur, aku duduk di teras rumah Pak De, menatap bintang yang mulai bermunculan. Pak De keluar, membawa selembar kain hitam yang kusut. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan kain itu. "Sapu tangan lama keluargaku, simbol perlindungan." Aku menggenggam kain itu erat, merasakan kehangatan yang aneh di hati. Tiba-tiba, suara pintu gerbang berderit, diikuti oleh langkah kaki yang familiar. Aku menoleh dan melihat sosok lelaki bertubuh tinggi dengan jaket kulit hitam berdiri di depan pagar. Pak De menatapnya tajam, lalu berkata pelan, "Kamu datang lebih awal dari yang kukira." Aku berdiri, napas tertahan, menyadari bahwa kisah yang selama ini kupendam mulai terbuka lebar. Malam itu, rahasia dan janji terjalin dalam diam, menanti untuk diungkapkan. Aku tahu, esok hari akan berbeda, dan tak ada jalan kembali ke masa lalu yang pernah kukenal. Pagi di Kebon Sari membuka hari dengan kabut tipis yang melayang di antara pepohonan. Aku memilih mengenakan dress katun berwarna krem dengan motif bunga kecil, panjangnya sebatas lutut, dipadukan dengan sandal anyam coklat muda. Rambutku yang tergerai lembut di bahu dihiasi pita satin warna peach, memberikan sentuhan feminin yang sederhana. Gelang perak di pergelangan kakiku berkilauan lembut, mengingatkanku pada malam-malam penuh rahasia. Di dapur, aroma kopi tubruk dan kue lapis legit yang baru matang mengisi udara. Pak De sedang sibuk menyiapkan sarapan, mengenakan kemeja batik lengan pendek dan celana kain warna coklat. Matanya yang tajam tetap memerhatikan setiap gerakanku. "Lila, hari ini kita harus ke pasar tradisional di Klaten," katanya sambil menyodorkan piring berisi nasi uduk dan telur dadar. "Kamu butuh sesuatu?" Aku tersenyum tipis. "Cukup bawa aku saja, Pak De. Kalau ada yang lucu di pasar, aku bisa ketawa seharian." Dia tertawa ringan. "Kalau begitu siap-siap ya. Kita berangkat sebentar lagi." Setelah sarapan, aku mengganti pakaian dengan blus lengan pendek warna putih dan celana panjang linen krem. Gelang perak tetap setia di pergelangan kaki, berkilauan saat aku melangkah keluar rumah. Perjalanan ke pasar Klaten menyenangkan. Jalanan berkelok, dikelilingi hamparan sawah dan deretan pohon jati yang tinggi. Pak De mengemudi dengan santai, sesekali menyetel lagu-lagu campur sari yang membuat suasana lebih hidup. Sesampainya di pasar, hiruk-pikuk pedagang dan pembeli menyambut kami. Aroma rempah, sayuran segar, dan kue tradisional memenuhi udara. Aku berjalan di antara kios-kios, menikmati warna-warni dan suara-suara yang mengingatkanku pada masa kecil. Di sebuah warung kecil, seorang penjual manisan mangga tersenyum dan berkata, "Mbak Lila, lama tidak lihat. Bagaimana kabar Pak De?" Pak De membalas dengan anggukan ringan. "Semoga sehat selalu." Aku membeli beberapa bungkus manisan dan berjalan kembali ke mobil. Pak De ikut serta sambil membawa tas belanjaan. Di perjalanan pulang, hujan mulai turun rintik-rintik. Pak De membuka payung kecil dan menarikku ke bawahnya. Gaunku basah menempel di kulit, dingin dan lembut. Aku tertawa kecil. "Kalau begini, kamu harus traktir aku es teh manis." Dia tersenyum. "Deal, tapi jangan bilang Budi ya." Setibanya di rumah, aku melihat pesan dari Miro muncul di ponselku. "Besok malam aku ke Solo, kita ketemu?" Jantungku berdegup kencang. Aku sembunyikan ponsel itu, tapi Pak De sudah melihatnya. Dia hanya meringis. "Kamu tahu, kan? Ini bukan baik-baik saja." Aku mengangguk pelan, suara tak keluar. Malam itu, bayangan di depan pintu kembali muncul. Aku berdiri di depan pintu, tangan menggenggam gagang pintu, napas pendek, gelang perak di rak berkilauan seperti bulan sabit. Aku tahu hidupku memasuki babak baru yang penuh misteri dan keputusan sulit, dan aku tak tahu apakah aku siap untuk semua ini. Senja menyusup pelan ke Kebon Sari, mengubah langit menjadi lukisan oranye dan ungu yang memukau. Aku mengenakan blus sifon merah muda dengan potongan leher V yang anggun, dipadukan rok batik lilit berwarna coklat tua yang menonjolkan lekuk pinggangku. Sepatu selop kulit berwarna krem melengkapi penampilanku yang sederhana namun memikat. Gelang perak di pergelangan kakiku berkilau lembut, menambah sentuhan misterius yang sulit kujelaskan.
Pak De menunggu di teras rumah, dengan kemeja putih lengan gulung dan celana panjang hitam. Matanya yang tajam menusuk ke arahku saat aku melangkah keluar. "Lila, kita harus bicara," suaranya dalam dan serius. Aku mengangguk, berusaha menenangkan detak jantung yang berlari kencang. "Tentang apa, Pak De?" Dia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu sambil menyeruput kopi hitamnya. "Tentang Budi, tentang Miro, dan tentang kamu." Aku terdiam, menatap gelang di pergelangan kakiku. "Aku bingung, Pak De. Semua ini terasa seperti labirin tanpa pintu keluar." Dia tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam saku bajunya. "Ini untukmu, dari seseorang yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaanmu." Tangan kami bersentuhan saat aku menerima amplop itu, sensasi hangat yang membuat pipiku memerah. Aku membuka amplop perlahan, menemukan beberapa surat lama berisi tulisan tangan dengan tinta pudar. Ada pula sebuah foto hitam putih seorang wanita muda dengan mata penuh rahasia. "Apa ini?" tanyaku dengan suara gemetar. "Dia adalah istri Pak De dulu," jawabnya pelan. "Dan ini adalah kisah yang belum pernah aku ceritakan." Mata Pak De berkaca-kaca, seolah membawa beban yang berat selama bertahun-tahun. Aku merasa seolah memasuki dunia baru yang penuh dengan rahasia dan luka lama. Tiba-tiba, suara pintu rumah berderit terbuka. Budi masuk dengan wajah lelah, membawa aroma parfum asing yang semakin kuat. Matanya bertemu dengan tatapan kami, dan aku tahu, semua yang tersembunyi mulai terungkap. Aku berdiri, mengambil gelas kopi dari meja, dan menatap mereka berdua. Kita harus memutuskan, mau kemana jalan ini membawa kita. Suasana berubah tegang, seperti badai yang siap meledak kapan saja. Malam itu aku terjaga, teringat surat dan tatapan Pak De yang penuh harap. Gelang perak di pergelangan kakiku berdenting lembut, seakan mengingatkanku bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, dan aku tahu, besok adalah awal dari perjalanan yang lebih berbahaya. Pagi di kebun sari menyambutku dengan embun yang menempel di daun-daun dan udara sejuk yang menyegarkan. Aku mengenakan kebaya encim berwarna krem dengan sulaman halus di bagian dada, dipadukan dengan kain batik parang yang membalut pinggangku dengan anggun. Sepatu selop dari kulit sintetis berwarna coklat muda melengkapi penampilanku yang sederhana tapi memikat. Gelang perak di pergelangan kakiku berkilau lembut, senantiasa menjadi pengingat akan hari-hari penuh teka-teki. Di dapur rumah Pak De, aroma kopi hitam dan kue lapis legit memenuhi udara. Pak De mengenakan kemeja batik lengan pendek dan celana kain warna coklat. Wajahnya terlihat sedikit lelah, namun matanya tetap tajam mengamati setiap gerakanku. "Kita harus ke pasar tradisional di Klaten hari ini," katanya sambil menyodorkan piring berisi nasi uduk dan telur dadar. "Ada yang ingin kau beli?" Aku tersenyum tipis. "Cukup bawa aku saja, Pak De. Kalau ada yang lucu di pasar, aku bisa ketawa seharian." Dia tertawa ringan. "Kalau begitu siap-siap ya, kita berangkat sebentar lagi." Setelah sarapan, aku mengganti pakaian dengan blus lengan pendek warna putih dan celana panjang linen krem. Gelang perak tetap setia di pergelangan kakiku, berkilauan saat aku melangkah keluar rumah. Perjalanan ke pasar Klaten menyenangkan. Jalanan berkelok dikelilingi hamparan sawah dan deretan pohon jati yang tinggi. Pak De mengemudi dengan santai, sesekali menyetel lagu-lagu campur sari yang mengalun lembut. Suasana terasa ringan, meski hatiku berat dengan segala yang terjadi. Di pasar, hiruk-pikuk pedagang dan pembeli menyambut kami. Aroma rempah, sayuran segar, dan kue tradisional memenuhi udara. Aku berjalan di antara kios-kios, menikmati warna-warni dan suara yang mengingatkanku pada masa kecil. Seorang penjual manisan mangga tersenyum dan berkata, "Mbak Lila, lama tidak lihat." "Bagaimana kabar Pak De?" Pak De membalas dengan anggukan ringan. "Semoga sehat selalu." Aku membeli beberapa bungkus manisan dan berjalan kembali ke mobil. Pak De ikut serta sambil membawa tas belanjaan. Di perjalanan pulang, hujan mulai turun rintik-rintik. Pak De membuka payung kecil dan menarikku ke bawahnya. Gaunku basah menempel di kulit, dingin dan lembut. Aku tertawa kecil. "Kalau begini, kamu harus traktir aku es teh manis." Dia tersenyum. "Deal, tapi jangan bilang Budi ya." Sesampainya di rumah, pesan dari Miro muncul di ponselku. "Besok malam aku ke Solo, kita ketemu?"
Jantungku berdegup kencang. Aku sembunyikan ponsel itu, tapi Pak De sudah melihatnya. Dia hanya meringis. Kamu tahu kan, ini bukan baik-baik saja. Aku mengangguk pelan, suara tak keluar. Malam itu bayangan di depan pintu kembali muncul. Aku berdiri di depan pintu, tangan menggenggam gagang pintu, napas pendek. Gelang perak di rak berkilauan seperti bulan sabit. Aku tahu hidupku memasuki babak baru yang penuh misteri dan keputusan sulit, dan aku tak tahu apakah aku siap untuk semua ini. Malam itu, angin berdesir lembut menerpa tirai jendela kamarku di Kebon Sari. Aku mengenakan daster sutra berwarna ungu tua yang membalut tubuhku dengan anggun, menyisakan lekuk halus di garis bahu dan lengan. Sepatu sandal kecil berwarna krem teronggok di sudut kamar, sementara gelang perak di pergelangan kakiku berkilauan samar dalam remang lampu. Suaranya datang lagi, langkah kaki ringan berderak di lantai kayu koridor. Bayangan itu muncul di ambang pintu, diam sejenak, lalu mundur pelan. Jantungku berdegup kencang, napas terengah, aku menahan diri untuk tidak membuka pintu. Di ruang tamu, Pak De duduk dengan wajah serius, matanya menatap kosong ke arah gelas kopi yang mulai dingin. Aku duduk di sampingnya, merasakan ketegangan yang mengikat kami seperti benang tipis yang hampir putus. Kamu harus tahu, Lila, suaranya pelan tapi tegas. Ada sesuatu yang sedang terjadi, bukan hanya tentang Budi atau Miro. Ada kekuatan lain yang bermain di balik semua ini. Aku menelan ludah, mencoba mencerna kata-katanya. Apa maksud Pak De? Dia menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam sakunya. Ini, katanya sambil membuka kotak itu perlahan, adalah warisan keluargaku. Ada rahasia di dalamnya yang bisa menjelaskan semuanya. Aku membungkuk, menatap isi kotak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Di dalamnya terdapat sebuah kalung antik dengan liontin batu hijau tua, berukir motif bunga dan daun. Ada juga selembar kertas lusuh dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Kalung ini dipercaya memiliki kekuatan pelindung, kata Pak De, dan surat ini adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kami membaca surat itu bersama-sama, kata-kata tua yang bercerita tentang janji, kehilangan, dan pengkhianatan. Hatiku berdebar tidak karuan, seolah-olah sebuah pintu rahasia terbuka di dalam pikiranku. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dengan keras. Budi masuk dengan wajah tegang, membawa aroma parfum asing yang menguat malam itu. Matanya mencari-cari sesuatu, lalu menatap kami dengan tajam. "Ada apa ini?" Suaranya berat. Aku berdiri, menatap mata Budi yang penuh keraguan. "Kita harus bicara," kataku pelan tapi tegas. Pak De mengangguk dan malam itu ketiganya duduk bersama, membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyuman dan kebohongan. Gelang perak di pergelangan kakiku berdenting lembut, menjadi saksi bisu dari awal sebuah babak baru yang penuh bahaya dan harapan. Aku tahu, setelah malam ini, tidak ada yang akan sama lagi. Pagi di Kebon Sari menyapa dengan sinar matahari yang hangat dan suara burung berkicau riang. Aku mengenakan kebaya putih semi-transparan dengan bordir halus di bagian dada, dipadukan dengan kain batik tulis warna coklat kemerahan yang membalut pinggangku dengan anggun. Sepatu selop kulit berwarna krem melengkapi penampilanku yang sederhana namun memikat. Gelang perak di pergelangan kakiku berkilau lembut menjadi pengingat akan malam-malam penuh rahasia. Pak De sudah menunggu di teras dengan secangkir kopi hitam pekat. Wajahnya tampak lebih tenang, meski matanya tetap menyimpan kilau misteri. "Lila, hari ini kita harus bertemu seseorang," katanya sambil menyeruput kopinya. Aku mengangguk, merasakan getaran aneh di dada. "Siapa dia?" "Orang yang tahu banyak tentang masa lalu keluargaku," jawab Pak De. Kami berangkat menuju sebuah rumah tua di pinggiran Solo, dikelilingi pohon-pohon besar dan bunga-bunga melati yang harum. Pemilik rumah, seorang wanita paruh baya dengan rambut abu-abu, menyambut kami dengan hangat tapi penuh rasa ingin tahu. Di dalam rumah itu, aku menemukan buku-buku tua, foto-foto hitam putih, dan surat-surat yang menguak kisah cinta terlarang, pengkhianatan, dan janji yang belum terpenuhi. Semakin aku menyelami cerita itu, semakin aku sadar betapa rumitnya kehidupan yang selama ini aku jalani. Saat kami berbincang, suara pintu terbuka tiba-tiba mengagetkan kami. Seorang pria muda masuk, membawa aura tegang dan mata yang penuh rahasia. Pak De menatapnya dengan serius.
sedangkan aku merasa detak jantungku berdetak lebih cepat. "Ini anakku," ujar Pak De pelan. "Dia memiliki jawaban yang kita cari." Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat dan aku membuka isinya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, foto-foto lama, dokumen rahasia, dan sebuah catatan tulisan tangan. "Apa ini?" tanyaku. "Petunjuk," jawab pria itu. "Petunjuk untuk menyelesaikan semuanya." Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang berat. Gelang perak di pergelangan kakiku berdenting lembut, mengiringi langkahku menuju kamar. Di balik tirai jendela, bayangan gelap mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan rahasia yang lebih kelam. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Malah, baru saja dimulai. Dan aku siap menghadapi apapun yang menanti di ujung jalan. Senja merayap pelan di kebun sari, menyelimuti desa dengan warna jingga lembut yang menghangatkan jiwa. Aku mengenakan gaun panjang berbahan sutra berwarna krem dengan potongan sederhana, namun memeluk lekuk tubuhku dengan anggun. Sepatu sandal berwarna coklat muda melangkah pelan di teras rumah Pak De, sementara gelang perak di pergelangan kakiku berkilau samar dalam cahaya senja. Pak De duduk di bangku kayu, wajahnya serius namun tenang. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kayu kecil yang selama ini menjadi kunci dari misteri yang kami hadapi. "Lila." Suaranya dalam dan berat. "Semua yang kita alami adalah bagian dari sebuah cerita yang lebih besar. Cerita yang belum selesai." Aku menatap matanya, merasakan gelombang emosi yang campur aduk. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia membuka kotak itu perlahan, memperlihatkan sebuah liontin batu hijau yang bersinar lembut. "Ini adalah warisan keluargaku, simbol perlindungan dan harapan. Kita harus menjaga dan melanjutkan cerita ini dengan hati-hati." Tiba-tiba, suara pintu berderit dan langkah kaki terdengar di koridor. Budi muncul, wajahnya penuh penyesalan dan ketegangan. Dia melangkah mendekat, menatap kami dengan mata yang penuh pengakuan. "Lila, aku salah. Aku tak ingin kehilanganmu." Aku berdiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Budi, semuanya sudah berubah. Tidak ada yang bisa kembali seperti dulu." Pak De merangkul bahuku, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Gelang perak di pergelangan kakiku berdenting lembut, seperti suara hati yang menuntunku. Malam itu, kami bertiga duduk bersama, membuka lembaran baru dalam hidup yang penuh dengan luka dan harapan. Cerita yang dimulai dengan rahasia, kini berakhir dengan kejujuran dan keberanian. Namun di balik jendela kamar, bayangan gelap masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali, karena dalam setiap akhir selalu ada awal yang baru, dan kisah kita baru saja mulai.